Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan. Saudara, kita percaya kita boleh ada di tempat ini saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang Dia sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kita berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan untuk kita ada sampai saat ini. Kita percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan saat sore hari ini. Kita mau membawa seluruh kehidupan kita, penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai saat ini. Kita akan angkat pujian ini. Saya undang dengan hormat kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mulai ibadah saat sore hari ini. Haleluya Yesus. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Oleh kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu, kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Bilang kita akan nyanyikan pujian ini, merenungkan betapa kasih Allah begitu melimpah dalam setiap kehidupan kita. Kita sadar keberadaan kita terjadi hanya oleh kemurahan Tuhan. Haleluya. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Ku sembah Kau. Mari kita sembah Tuhan, angkat tangan kita, tanda syukur kita kepada Tuhan. Karena kasih-Nya, karena kemurahan-Nya yang luar biasa Dia nyatakan dalam kehidupan kita.
kehidupan kami saat ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau saat ini Tuhan. Kami menyadari akan setiap kehidupan kami, keberadaan kami. Kami tahu kami boleh ada sampai saat ini terjadi hanya oleh kemurahan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami saat ini dalam tangan-Mu. Engkau berkenan memberkati ibadah kami saat sore hari ini. Engkau yang mengambil alih Tuhan. Engkau bekerja, Engkau hadir memberkati ibadah saat sore hari ini. Terima kasih, kuduskan layakan kami. Tutup bungkus kehidupan kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau ajaib. Selamanya Kau ajaib, selamanya Kau hebat bagiku Tuhan. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan, kami siapkan seluruh kehidupan kami. Kami meninggikan, agungkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan, hanya oleh karena kebaikannya, kita boleh berada di tempat ini sampai saat ini. Tuhan itu baik bagi saudara dan saya. Amin saudaraku. Dia selalu menyediakan apa yang kita butuhkan dan perlukan. Puji Tuhan. Kita angkat pujian ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Dia menyediakan apa yang kita butuhkan.
pujian ini boleh menjadi satu pengakuan dalam setiap kehidupan kita, bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Kita mau terus gandul Dia ya. Kita angkat pujian, gandul Gusti, gandul Gusti. Haleluya. Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, amin, haleluya. Saben dino dino wengi gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dino dino wengi gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Gadul Gusti, gadul Gusti, amin. Kita mau gadul Gusti selamanya. Haleluya. Gadul Gusti, gadul Gusti, gadul Gusti, gadul Gusti. Saben dino dino wengi gadul Gusti. Kula mung pracaya. Gandol Gusti selaminya. Apapun keadaan kita mau terus gandol Dia, karena Dia tidak akan pernah melepaskan setiap tangan kita yang mau terlunduk kita berpegangan kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita mau sambut kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Yesus yang akan memegang setiap tangan kita untuk membawa kita ke dalam kemenangan demi kemenangan. Dia yang akan menopang dan meneguhkan kita, yang akan sanggup menolong dalam setiap kehidupan kita saat sore hari ini. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku,
Ku tidak takut sebab Engkau beserta kami Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bahkan menolongku ke batu karangku. Yesus Tuhan, tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Amin. Engkau meneguhkanku Tuhan. Haleluya. Yesus menolongku ke batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Kau yang memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap pergumulan apapun Tuhan kami bawa kepadamu saat ini. Kami tahu kami punya Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Kemenangan, oh Yesus, Kau memegang setiap kami Tuhan. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Dengan iman kita percaya Dia memegang saudara dan saya. Dia akan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan masalah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus memberi haleluya kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Mimbar selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Gembala. Dari Sifra akan berdoa buat kebenaran firman Allah saat sore hari ini. Haleluya. Kami tidak takut Tuhan karena Engkau beserta dengan kami. Dan kami ada sampai saat ini Tuhan hanya karena kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan tiba saatnya sebentar kami mau menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau yang memberkati setiap kami, biarlah kami boleh duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan Kau juga pakai Bapak Gembala untuk yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan.
Berkati Tuhan supaya bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dalam setiap tanah hati kami, dan kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu, hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak yang sudah mempersiapkan diri untuk diberkati Tuhan, silahkan lambaikan tangan Anda. Haleluya. Mari, sore ini firman Tuhan berbicara tentang kesabaran. Apa temanya? Kesabaran. Iya. Ternyata menurut riset, sekarang ini banyak orang yang sudah mulai kehilangan sifat sabar. Dunia yang minta semuanya serba cepat, minta serba instan, sehingga yang namanya kesabaran itu hampir-hampir nyaris hilang. Lihat saja itu lalu lintas di jalan. Ya, saling berebut di jalan. Nanti keserempet sedikit, marah-marah. Terjadi perkelahian, tidak sedikit pembunuhan. Kenapa? Karena manusia akhir zaman rupanya motonya waktu adalah uang. Time is money. Karena itu saling berebut mengejar target, mengejar setoran, mengejar apa kayak. Sehingga akhirnya ya kebanyakan manusia sudah kehilangan kesabaran. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menasehati saudara dan saya untuk tetap memiliki roh kesabaran. Ayat dasarnya mana? Kolose pasal 3, ayat 12 dan 13. Saya jemput dengan hormat, sama-sama bangkit berdiri. Ya, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Karena kamu perbuat jugalah demikian. 2 ayat saja sudah membahas tentang kesabaran itu 2 kali. Berarti apa? Kesabaran itu memang sangat dibutuhkan. Ya. Nah, ada beberapa alasan kenapa Tuhan menasehati anak-anak Tuhan supaya memiliki kesabaran. Ya, yang pertama, kesabaran itu merupakan tanda bahwa saudara dan saya adalah orang pilihan Allah. Ya, jadi kesabaran itu merupakan tanda orang pilihan Allah. Orang boleh ngecap, ngomong gini-gini, memuji diri sendiri, katanya saya orang yang dikasihi Tuhan, saya orang yang diberkati, saya macam-macam enggak. Saya yang merupakan orang yang dipilih Allah sejak dulu. Nah, enggak usah banyak ngecap dah. Lihat dulu ayat ini, kesabaran adalah tanda dari orang pilihan Allah. Jadi
Orang boleh ngecap macam-macam kalau dia nggak punya roh kesabaran. Diragukan loh. Apakah benar orang itu pilihan Allah atau sekedar ngaku-ngaku dirinya pilihan Allah. Kalau orang pilihan Allah yang asli, dia pasti miliki roh kesabaran ya. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihinya, kenakanlah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan dan kesabaran. Nah, jadi kenapa firman Tuhan nasihati kita harus sabar? Sabar itu merupakan saudara, tandanya saudara dan saya orang pilihan Allah. Siapa mau jadi pilihan Allah, angkat tangan. Nah, semua angkat tangan ya. Syaratnya sabar. Nek ora sabar, ora dadi umat pilihan Allah. Mungkin sekedar Kristen yang dipanggil tapi tidak dipilih. Ya, karena Alkitab mengatakan banyak orang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Sedikit yang dipilih itu siapa? Di antaranya adalah orang yang memiliki sifat sabar. Berikutnya lagi, kenapa kita harus memiliki sabar? Menurut Pengkhotbah 10 ayat 4, sabar itu bisa membatalkan kesalahan atau dosa yang besar. Coba bisa dibaca Pengkhotbah 10 ayat 4. Pengkhotbah 10 ayat yang keempat. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ya. Jadi sebenarnya kalau saudara bisa tahan emosi dikit aja, sabar dikit aja, itu bisa membatalkan dosa atau kesalahan yang besar. Di jalan raya itu kenapa kok bisa sampai berantem, tidak sedikit yang bunuh-membunuh, ya namanya jalan raya semuanya sih mau cepat. Tapi karena enggak sabar kesenggol, ya sudahlah sebenarnya kalau di jalan kesenggol mbok sudahlah kalau cuma lecet sedikit. Wah turun mempeng-mempeng, nantang-nantang, lah terjadi perkelahian. Kalau sudah perkelahian kadang-kadang keroyokan, ngundang koncone lalu bunuh-membunuh. Ya, sabar bisa membatalkan dosa yang besar. Belum lama ini tentunya kita semua tahu tentang peristiwa Sambo. Coba sekarang saudara bisa tanya interview bagaimana itu Pak Sambo di penjara. Mungkin dia nangis menyesal sekali ya. Kenapa kok saya itu tidak bisa mengendalikan emosi. Ya, katakanlah misalnya, benar apa tidak, misalnya itu kok terjadi pelecehan seksual terhadap istrinya, misalnya itu. Sebagai suami kalau dia bisa tahan diri, mengendalikan diri, ya wis diurus. Nek saking ora trimone ya dipasrahno polisi wae men sing berbuat itu dicekel, dihukum sesuai dengan peraturan yang ada. Lah kok bertindak sendiri lalu ditembak barang, wah akhirnya coba saudara lihat kan, Sambo dapat jatuhan hukuman mati, istrinya dihukum 20-an tahun. Saya kira mereka di penjara nangis, mereka menyesal. Ya, saya pikir masih mendingan lebih sabar itu loh. Neng Alkitab itu Bapak Potifar itu. Bapak Potifar itu kan ya peristiwanya sama itu, mendengar berita dari istrinya yang katanya si Yusuf mau kurang ajar gitu ya. Ya padahal kan tidak demikian ceritanya. Tapi Bapak Potifar masih punya pikiran logika yang sehat.
Buktinya dia tidak suruh prajurit membunuh si Yusuf, enggak, diserahkan kepada pemerintah, lalu si Yusuf dipenjara. Tapi kalau ini kan tidak. Dengar gini berita, betul enggak betul, tidak dicek, langsung bunuh. Nah, akhirnya malah menyesalkan. Terbuktikan Pengkhotbah 10 ayat 4, kesalahan sabar bisa membatalkan kesalahan atau dosa yang besar. Sedangkan sebaliknya, orang yang enggak sabar ngumbar hawa nafsu, maki-maki. Wah, sabar itu nek diumbar, roh kemarahan itu kalau diumbar itu selalu membangkitkan perkelahian, pertengkaran. Coba itu Amsal 15 ayat 18. Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ya, si pemarah membangkitkan pertengkaran. Orang yang sedikit marah itu enggak sabar loh. Sidik-sidik nesu itu enggak sabar itu. Itu bukan pilihan Allah. Pilihan Allah adalah orang-orang yang sabar. Ya, di sini dikatakan si pemarah membangkitkan pertengkaran. Nek sidik-sidik nesu, sidik-sidik ngamuk, wah itu akibatnya terjadi pertengkaran terus. Enggak ada itu suasana damai selama tidak bisa mengendalikan emosi marah itu. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ono masalah, ya tiap hari pasti ada masalah dengan tetangga, dengan keluarga. Tapi kalau sabar, masalah bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Sehingga bisa terselesaikan. Mari kita akan lihat contoh-contoh dalam Alkitab tentang akibat dari orang yang tidak sabar. Akibatnya apa? Yang pertama, akibat tidak sabar, yang namanya Esau kehilangan hak kesulungan. Ya, Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah. Nafsu yang rendah itu ora iso tahan emosi. Karepe semua siap saji. Cara Jawane iki njaluke sing sak dek sak nyek gitu, ya. Kaya Esau yang akhirnya menjual hak kesulungannya. Nah, kalau sudah menjual hak kesulungannya, akhirnya dia nangis-nangis, Saudara. Kehilangan hak kesulungan. Untuk orang Yahudi bangsa Israel hak kesulungan itu penting banget, Saudara. Kenapa sih? Pertama, kalau orang tuanya mau bagi waris, anak sulung itu dapat 2 kali lipat. Nek anak yang lain misalnya dikasih 0,5 hektar, anak sulung harus 1 hektar. Kalau anak yang lain dikasih modal 100 juta, sulung harus 200 juta. Belum masih ada banyak hak-hak istimewa yang diberikan untuk anak sulung. Nah, Esau ini gara-gara ora sabar. Sebetulnya Esau itu kalau ndak makan kacang merah yang dibuat sama Yakub, ndak makan waktu itu dia nggak mati. Ini bukan karena kelaparan orang sing dipangan, beda. Ya.
Kalau kelaparan orang sing dipangan itu masih mikir-mikir, mungkin iya mungkin karena dia lapar, ora kuat. Ini bukan masalah itu. Sebetulnya Esau itu kalau mau sabar sedikit aja. Yakub buat kacang merah, dia kepengen, tapi Yakub dijalui ora oleh, terus Yakub bilang, nek mau ya jual hak kesulunganmu. Seandainya Esau berpikir dengan kepala dingin, wong ming kacang merah kok ndak harus menjual hak kesulungan. Wes, sabar sithik. Aku mlebu omah. Wah, di rumahnya tentunya sebagai kaum petani juga kacang merahnya banyak ya. Kayak di sini misalnya daerah Teraji, daerah Wadungan Gulu, Trogowiro. Wah, kalau musim kacang merah saya sering dikirimi, dikasih sama jemaat tuh kacang merah. Sana sini nanem ya. Saya kira keluarganya nggone Esau ini, mereka sebagai petani juga banyak persediaan kacang merahnya. Tinggal Esau ki sabar sithik ngono lho. Misalnya ya wis nek ora oleh njaluk ya wis aku tak bali njukuk kacang merah mbeke bapak tak godhog. Nek perlu dikasih api yang cukup panas, men cepet empuk, lalu diolah, dimakan. Tunggulah waktu, taruhlah misalnya 4-5 jam masa ora iso empuk sih kacang merahnya. Dia bisa makan tanpa harus menjual hak kesulungan. Masalahnya di sini Esau itu orangnya ora sabaran. Mintanya yang instan, mintanya sing sak dek sak nyek. Yakub menggunakan kesempatan itu untuk bilang ya wis tak kei anggar gelem adol hak kesulunganmu. Ya Esau ora sabar. Hak kesulungannya didol, mergo cuma kepingin cepet siap saji mendapat hak kesulungan. Terbukti akhirnya kan dia nangis. Tapi sudah tidak dapat kesempatan. Kesempatannya sudah hilang karena sudah dijual. Ya enggak salahnya Yakub kalau hak kesulungan itu diambil. Karena sudah transaksi waktu itu. Ya. Jadi ini contoh tentang orang yang enggak sabar. Yang kedua, contoh orang yang tidak sabar ini juga sekarang memberikan contoh tentang Yakub. Yakub sendiri, saudara, sebenarnya dari dalam kandungan sudah dinubuatkan. Kalau besok sing adine bakal dadi tuannya sing sepuh, sing tua. Sudah dinubuatkan ini. Ya. Cuma hanya Ibu Ribkah mungkin kurang sabar, kepengen ndang cepet yang dinubuatkan itu jadi kenyataan, sehingga malah ngajari anaknya ngapusi. Ya. Coba kita baca dulu tuh ayatnya, Kejadian 25, 22 sampai 23. Kejadian 25 ayat 22 sampai 23. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan terpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ya, dari dalam kandungan sudah dinubuatkan. Ceritanya kan si Ibu Ribkah ini waktu mengandung, rasanya ini menderita gitu ya. Wetenge keroncalan terus. Lalu dia dalam kondisi yang kesakitan atau kayak apa ya, mungkin tidak bisa tidur atau apa gitu. Dia tanya-tanya Tuhan, kenapa sih
kandungan saya ini kok kayak gini menyengsarakan saya. Nah, Tuhan ngomong, yang kau kandung itu ada 2 bangsa. Ya, ada anak kembar gitu, 2 bangsa. Ya, dan dikatakan besok-besoknya 2 bangsa ada di dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpancar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini sebenarnya sudah dinubuatkan dari kandungan. Besok-besok itu loh, sing enom, sing adine bakal menjadi tuan dari yang tua. Jadi itu sudah dinubuatkan. Sayangnya apa? Mungkin Ibu Ribka itu enggak sabaran juga ya. Ketika dengar Bapak Iska itu ngomong, kalau kau ngomong sama Esau bikin perburuan nanti hasilnya cepat dimasak, bawa sini aku mau memberkati kamu. Ibu Rika mikir gini, lah timbang kena berkati neng gone si Esau, lala aluwung dikekno Yakub. Karena dalam keluarga itu lucu saudara, Bapak Iska itu lebih sayang sama Esau, sementara Ibu Ribka lebih sayang sama anak yang namanya Yakub. Jadi Ibu Ribka mikir daripada kena Esau, lebih baik kena Yakub. Jadi dia malah ngajari Yakub disuruh ngapusi bapak nih ya. Ayahnya kan sudah lamur ya, mungkin katarak sudah tebel sampai ora weruh gitu ya. Oh, bapaknya wis ngomong bikin masakan dalam perburuan Esau, nanti setelah aku makan aku memberkati kamu. Wah, kedengeran sama Ribka, lalu Ribka ngomong sama Yakub, sudah cepat sana ke kandang nyembelih wedhus, tak bikin masakan kesukaan bapakmu. Nah sudah kamu menghadap bapakmu. Lah piye Bu, aku keadaannya gini, wis diatur semua, nanti tak kasih kulit domba atau piye. Men bapakmu ki orang ngerti, men pikirnya kamu itu sing Esau dan kamu yang diberkati. Jadi ini juga bicara orang sabar. Jadi ya kalau nunggu sabar, rasa ngapusi itu sudah dinubuatkan. Yakub nantinya yang akan lebih berkuasa dari Esau. Orang usah rebutan, nyantai aja itu bakal terjadi. Nah, tapi Ibu Ribka ini kayaknya orang sabar, ya malah anaknya diajari ngapusi. Nggak ada gitu, apa no, mbok ngajari anak kon ngapusi lah orang genah ya. Si Yakub diajari suruh ngapusi, men cepet untuk berkat kesulungan itu. Wah Yakub nurut dan akibatnya apa? Yakub tidak sabar itu lewat ngapusi. Berkat itu memang dia dapat, tapi resikonya apa coba? Yakub ngapusi dengan jubah, akhirnya hari tuanya Yakub dihapusi karo anake lewat jubah. Yakub ngapusi bapake berapa? 1 kali kan? Nah, akhirnya waktu Yakub ngenger neng paman Laban, Yakub juga menuai dihapusi 10 kali soal upah. Dan soal istri juga dihapusi sama paman Laban. Itu semua tuayan dari yang ditabur. Akibat tidak sabar, Yakub harus meninggalkan rumah bapaknya. Ngungsi, nek orang ngungsi dipateni karo si Esau. Ya, belum akhirnya dia mengalami dihapusi 10 kali soal upah, soal istri dihapusi. Ya, jadi macam-macam penderitaan yang Yakub harus terima akibat tidak sabar. Ya, jadi nasihat firman Tuhan sebagai orang pilihan Tuhan. Ini tanda loh, saudara orang pilihan apa enggak? Kalau saudara enggak sabar, diragukan.
Jangan-jangan saudara hanya dipanggil tapi tidak dipilih. Orang yang dipilih itu punya sifat sabar. Nah, sekarang kita melihat contoh yang positif. Orang yang sabar itu berkatnya apa? Ya. Yang pertama, orang sabar itu berkatnya kayak si Ayub. Sabar, dia mendapat berkat 2 kali ganda, 2 kali lipat. Yakobus pasal 5, 10 sampai 11. Ayub yang sabar itu ya. Yakobus 5 ayat 10 sampai 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Iya, kalau di sini cuma diterangkan sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, ya, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan, terjemahan lama disalin dengan kesabaran Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya, kalau saudara baca di kitab Ayub 42, akhirnya Ayub mendapat berkat 2 kali lipat. Sing maune wedhuse 7.000 habis amblas, ya, sapine 500 pasang, 1.000 ekor amblas entek, diganti sama Tuhan, wedhuse diganti jadi 14.000, sapine jadi 1.000 pasang atau 2.000 ekor, unta apa itu yang tadinya 3.000 jadi 6.000. Anak-anak yang sudah mati pun diganti lagi, bahkan gantinya yang terakhir ini lebih baik, lebih rohani. Nah, anak-anak Ayub yang dulu itu orang rohani itu. Bendino meng pesta, makan, minum, mabuk-mabuk, pindah-pindah dari anak sulung, anak kedua, ketiga, terus sampai anak ke-10 muter balik meneh. Hari-harinya itu cuma sibuk makan, minum, pesta-pesta, mabuk-mabuk. Loh, akhirnya ada masalah Romai roboh itu. Nah, tapi saudara, setelah Ayub itu sabar dalam menerima ujian, cobaan, ya akhirnya si Ayub dapat ganti 2 kali. Saudara, mungkin saudara ada yang ngadepi masalah, ya, usahamu dihapusi wong sing utang urung dibayar misalnya, ya. Nek secara emosi maunya maki-maki, maunya parani, dilabrak, di apa. Tapi firman Tuhan bilang, sabarlah, serahkan mbek Tuhan. Nanti nek Tuhan yang bela, Tuhan bisa ganti kerugianmu 2 kali. Bahkan kalau perlu 3-4 kali, itu semua dalam tangan Tuhan. Jadi kuncinya adalah sabar. Ya. Berikutnya lagi contoh kedua, kesabaran dari Daud. Daud itu juga memberi contoh tentang sabar. Kenapa sih? Daud itu ya, kalau saudara lihat dalam sejarah kehidupannya Daud, dilantik oleh Nabi Samuel, diurapi minyak untuk menjadi raja Israel, sampai pelaksanaannya nengkreng dadi raja tenanan, butuh waktu sekitar 21 sampai 23 tahun. Bendino tiap hari anane meng duper-uper arep dipateni. Loh, sudah diurapi loh, mau jadi raja kok malah kenyataannya meng duper-uper arep dipateni tok. Dan beberapa kali sing jenengane Daud tuh ya, punya kesempatan nek mau bunuh Saul iso.
Tuhan beri kesempatan. Ajudannya Abisai ngomong gini, Tuanku Daud, ini pumpung Saul lagi tertidur, kita pateni aja. Pas satu kali si Saul lagi enggak tahu diare atau apa, muras-murus terus, duduk nongkrong sedang buang hajat. Abisai bilang, wih kita pateni mesti mati. Daud bilang, awas, hati-hati loh. Jangan mendatangkan tangan sama orang yang pernah diurapi oleh Tuhan. Daud itu menghargai sama orang yang diurapi Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan itu gambaran hamba-hamba Tuhan juga orang yang diurapi. Nek ora diurapi ora mungkin iso dadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan apalagi GPDI wah ngalami proses macam-macam. Kalau dia bisa bertahan tuh karena memang Tuhan pilih. Nah, itu harus dihargai. Daud tahu menghargai orang yang pernah diurapi. Berapa kali mendapat kesempatan untuk membunuh, Daud tidak mau. Biarkan, biar dia mati dengan sendirinya karena sakit atau mati dalam peperangan. Tapi jangan. Abisai bilang, enggak, nek tak patani sekarang, kamu besok mungkin langsung jadi raja. Daud bilang, jangan. Daud tidak ambisius. Daud orang yang sabar menanti betul-betul kedudukan itu dari Tuhan langsung. Ya, sampai menunggu Saul memang mati atas kehendak Tuhan. Akhirnya Daud diangkat jadi raja. Dan kerajaan Daud dikekalkan. Coba 1 Tawari 17 ayat 7 sampai 11. 1 Tawari 17 ayat 7 sampai 11. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menamakannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Aku juga beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun sesuatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian salah seorang anakmu sendiri dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Aku akan mengokohkan kerajaannya. Kalau Daud naik raja atas kehendak Tuhan, bukan kudeta, bukan berontak, tapi atas pengangkatan langsung dari Tuhan. Akhirnya kerajaannya dikokohkan. Turun-temurun keturunan Daud pasti ada yang jadi raja. Bahkan jangan heran besok kalau saudara masuk surga, sing dadi raja ning surga siapa? Keturunan Daud. Yesus itu keturunan Daud. Ya. Coba itu Matius 1 ayat 1. Yesus itu keturunan Daud. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya. Yesus Kristus anak Daud. Tuhan bilang, aku akan mengokohkan kerajaanmu. Coba nak Daud ki ambisius, urung waktune diangkat, mengangkat diri, berontak. Mungkin bisa jadi raja, tapi kekuasaan yang didapat dari kudeta, dari berontak, itu waktunya enggak lama. Tapi kalau Tuhan yang ngangkat, aku mengokohkan kerajaan. Jadilah orang Kristen yang sabar. Sabar ki subur. Orang sabar itu dikasihani oleh Tuhan. Ya, ada beberapa ayat orang sabar dapat upah macam-macam.
Coba Yakobus 1:12. Yakobus 1:12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Terjemahan lama mengatakan berbahagialah orang yang sabar menanggung pencobaan. Setelah tahan uji, dia akan dapat mahkota kehidupan. Setelah tahan uji, jadi wong Kristen memang ora gampang. Banyak pencobaan, banyak masalah. Tapi yang sabar menanggung pencobaan setelah tahan uji. Ya, nek sing ora sabar ora tahan uji, mutik, mutung. Ya, dia tidak dapat upah. Tapi orang yang sabar menanggung pencobaan mendapat mahkota kehidupan. Orang yang setia, orang yang sabar nantinya akan duduk bersama Tuhan, makan sehidangan dan memerintah bersama Tuhan. Lukas 22, 28 sampai 30. Lukas 22 ayat 28 sampai 30. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ya, kamu yang tetap tinggal bersama dengan aku, sabar menanggung pencobaan dalam mengiring Tuhan. Ya, pencobaan yang aku alami, Yesus saja di dunia banyak mengalami masalah cobaan, tapi Yesus sabar. Ya, dia menderita banyak, akhirnya diberi kedudukan yang tinggi. Orang Kristen yang sabar menanggung pencobaan, tetap setia, setia ibadah, setia melayani, ya. Memang banyak tantangan, rintangan. Orang jadi orang Kristen itu memang tidak mudah. Tapi kalau kau sabar, ya, pelayanan itu juga banyak menghadapi masalah loh. Wis apik wae isih dicacat, dikritik, lha sing ora kuat mutung. Anak mutung ini jenengane ora sabar, dia tidak dapat pahala. Orang yang dikritik, dicela, bahkan difitnah sekalipun, sing penting agar saudara bener di hadapan Tuhan wis. Tidak usah menghiraukan orang lain. Ibaratnya katakanlah anjing menyalak kafilah berjalan. Wes sing bener, sing penting aku tenanan mbek Tuhan. Motivasiku bener. Terserah orang lain menilai aku. Aku tidak perlu dinilai oleh orang. Aku yang penting yang menilai Tuhan. Sabar aja saudara. Nanti saudara akan duduk bersama Tuhan, menghakimi orang-orang Israel, makan semeja dengan Tuhan. Ini berkat yang luar biasa ya. Besok saudara jadi asisten hakim. Tuhan ngadili saudara asistennya. Wah, melu bantu. Orang Israel, 12 orang Israel. Israel itu kan umat pilihan Tuhan loh. Tapi sampai sekarang banyak yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Makanya mereka-mereka yang tidak percaya Yesus itu satu kali akan dihukum dan diadili. Saudara ikut jadi ya asistennya Tuhan, mengadili orang pilihan Allah Israel sing murtad-murtad itu saudara, dan saya ikut mengadili. Ini berkat dari orang yang sabar. Memang tidak mudah saudara, tapi mari kita minta kekuatan Roh Kudus akan tolong. Kalau kita punya niat, Roh Kudus pasti tolong. Mari kita akan datang sama Tuhan. Haleluya. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan
Yesus setia sampai mati. Apa yang kau lakukan untuk setianya, setialah, setia sampai mati. Untuk bisa setia dibutuhkan roh kesabaran. Nek ora sabar, ora iso setia. Setia sampai mati karena engkau memiliki kesabaran. Kau akan dapat pahala dari Tuhan. Setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apa yang tak kau buat untuk kasih setianya. Setialah, setia sampai mati. Terima kasih Bapa di surga, kebenaran firman yang sudah kami terima mengajar kami jadi Kristen yang sabar. Karena sabar membatalkan dosa yang besar. Sabar itu menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang pilihan Allah. Tuhan, berapa banyak orang yang menyatakan dirinya orang Kristen, aktivis, pelayan. Berapa banyak orang yang mengaku dirinya orang pilihan Allah. Tapi hari ini ditantang oleh firman Tuhan. Ciri dari orang pilihan Allah adalah sabar. Ya Tuhan, ampuni selama ini kami masih belum bisa sabar Tuhan. Tolong Roh Kudus bantu kami. Jangan sampai kami hanya jadi Kristen yang dipanggil tetapi tidak dipilih. Karena ternyata kami tidak memiliki roh kesabaran itu Tuhan. Roh Kudus bantu kami. Itu tidak mudah. Tapi kami percaya kalau Roh Kudus nolong kami. Roh Kuduslah yang akan memampukan kami. Sehingga apa yang kami tidak mampu, apa yang tidak bisa kami lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Dia membantu kami untuk bisa jadi orang yang sabar, taat, setia, satu kali pahala dan upah Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, tidak ada pungut lain, hanya jangan lupa minggu depannya lagi itu perjamuan kudus. Harap saudara bisa mempersiapkan diri. Doakan terus proyek pembangunan rumah Tuhan supaya bisa selesai dan Tuhan yang mencukupkan semua. Kita bangkit berdiri, shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan,
kita akan pulang membawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah, persoalan apapun kau pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Usaha kerjaan anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta, kerja apapun yang halal diberkati Tuhan. Tidak ada orang Kristen melaratkan kekurangan terus. Tuhan sumbernya segala berkat. Yang anak sekolah, kuliah, kasih hikmat, kepintaran, kepandaian, Tuhan membuatnya jadi berhasil. Setiap pengorbanan anakmu hari ini, tatangan, sukarela, perpuluhan, nazar, buah sulung, dan persembahan untuk pembangunan. Tuhan Yesus menilai, mencatat, memberkati lipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.